Selamat pagi. Kita lanjutkan materi kuliah biostatistika kita. Setelah kita melakukan uji normalitas dan uji homogenitas menggunakan SPSS, nah kita lanjutkan dengan uji T dan uji F dalam regresi linear berganda. Oke, tujuan dari uji T adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh partial yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel Y. Yang dimaksud dengan variabel partial itu maksudnya sendiri-sendiri. Jadi bisa dikatakan pengaruh terpisah suatu variabel X, terhadap Y. Misalnya dalam penelitian ada dua variabel X. Ya, dalam hal ini ada variabel motivasi belajar, variabel X itu katakan X1 atau X2, dan variabel aplikasi pembelajaran katakannya S2. Jadi X1 motivasi dan X2-nya adalah variabel aplikasi pembelajaran. Nah, untuk uji T ini adalah melihat pengaruh sendiri-sendiri dari variabel X tersebut. Jadi ada dua X, motivasi belajar, dan dalam contoh ini adalah aplikasi pembelajaran. Sedangkan kalau untuk uji F, tujuannya adalah mengetahui ada tidaknya pengaruh secara simultan yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel bebas Y. Jadi pada uji F, kalau ada dua variabel X, misalnya variabel motivasi belajar dan aplikasi X1 aplikasi pembelajaran X2, maka di dalam uji F itu dilihat pengaruh secara simultan dua variabel X tersebut terhadap hasil belajar atau dalam hal ini variabel Y hasil belajar. Jadi dalam uji F kita melihat apakah motivasi belajar, ini contoh kasus, dan aplikasi pembelajaran mempengaruhi hasil belajar. Sementara kalau uji T dilihat secara sendiri-sendiri atau partial, pengaruh motivasi terhadap hasil belajar, pengaruh aplikasi pembelajaran terhadap hasil belajar. Nah, berikut analisis regresi linear berganda adalah untuk mendapatkan pengaruh dua atau lebih variabel X terhadap Y. Contoh yang tadi variabel aplikasi pembelajaran X1 dan variabel motivasi belajar X2 atau sebaliknya terhadap variabel Y hasil belajar. Yang terakhir adalah koefisien determinasi berfungsi mengetahui berapa persen, jadi ini persentasi pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan sama dengan F terhadap variabel Y. Berapa persen pengaruhnya? Nanti kita akan lihat pada contoh kasus. Misalnya ada seorang mahasiswa pendidikan biologi melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan aplikasi pembelajaran LMS Amelia, Learning Management System Amelia yang milik Unima, dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Nah, di program studi pendidikan biologi saya melihat bahkan juga biologi masih sedikit mahasiswa yang melakukan penelitian dengan menggunakan dua variabel X dalam hal ini. Jadi bisa saja ada penelitian menggunakan contoh pengaruh penggunaan pembelajaran eksperimen dan motivasi belajar. Jadi dua variabel pembelajaran eksperimen dan variabel X2 motivasi belajar terhadap hasil belajar. Pada umumnya hanya masih banyak mahasiswa yang melakukan penelitian dengan satu variabel X dan satu variabel Y, sehingga lebih banyak melakukan uji T. Oke, ini sebagai contoh ada 12 mahasiswa, ada variabel X1 aplikasi pembelajaran Amelia, variabel X2 adalah motivasi belajar, dan variabel Y adalah hasil belajar. Jadi ini bisa diterapkan dalam penelitian pendidikan menggunakan dua variabel untuk melihat hasil belajar. Penelitian yang menggunakan variabel lebih dari satu itu dapat mengukur dengan lebih baik dibandingkan dengan hanya menggunakan satu variabel. Oke. Nah, ini catatan data respon mahasiswa terhadap aplikasi LMS tentu diperoleh dengan kuesioner dan nilai akhir yang digunakan. Demikian juga motivasi belajar, ada kuesioner yang diberikan kepada 15 mahasiswa dan nilai akhir digunakan. Nah, dalam soal ini kita akan gunakan sebagai kasus untuk mempelajari uji F, uji T, regresi, dan koefisien regresi. Koefisien determinasi. Mari kita lihat hipotesis untuk pertama. Di sini kita ambil terdapat pengaruh aplikasi LMS Amelia terhadap hasil belajar. Itu H1.
Hipotesis penelitian yang kedua, terdapat pengaruh motivasi belajar. Jadi ini X1, X2 terhadap hasil belajar. Hipotesis yang ketiga, kedua variabel ini, baik LMS Amelia maupun motivasi belajar, itu berpengaruh terhadap hasil belajar. Kita gunakan tingkat kepercayaan 95% atau alfa 0,05 bukan 0,55, ini salah ketik. Nah, dasar pengambilan keputusan ini untuk uji T dan ini untuk uji F. Nanti kita akan lihat secara spesifik sebentar. Kita perhatikan saja. Kalau hasil signifikasi kita dapat kurang dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh X terhadap Y. Kalau dia lebih besar dari 0,5, terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Kalau sama juga dengan untuk uji F, nanti kita lihat sebentar. Nah, untuk latihan kita coba ambil kasus ini yang data ini, kita masuk ke SPSS. Seperti biasa kita buka SPSS, ada variable view di sini, ada data view. Nah, pada variable view kita ketik X1, ini variabel pertama, dan X2 variabel kedua, misalkan ketik sama huruf, dan yang ketiga adalah Y. Nah, kita label saja X1 ini adalah LMS Amelia, kita katakanlah begitu, X1. Baru yang kedua motivasi belajar, kita katakanlah X2. Baru yang ini hasil belajar, kita katakanlah Y. Nah, setelah kita selesai membuat seperti ini pada variable view, kita pindah ke data view. Ini sudah ada. Setelah sudah ada, nah hasil yang tadi kita coba ambil, saya ambil di Word sama ini soalnya, kita copy saja. Ini setelah kita copy sudah, baru kita kembali ke ini aplikasinya, kita paste saja di sini. Nah, udah keluar. Ini X1 LMS Amelia, ini respon untuk motivasi belajar dari kuesioner, dan ini hasil belajar yang diperoleh. Oke, setelah sudah sampai pada tahap ini, kita lanjut ke analisis, kita ke regresi, ya. Jadi analisis, regresi, baru kita ke linear, analisis regresi linear, muncul kotak dialog, kotak bar seperti ini. Nah, untuk hasil belajar kan itu dipengaruhi oleh motivasi dan LMS Amelia, itu dependen atau variabel terikat. Sementara untuk ini LMS Amelia ini variabel bebas, motivasi belajar itu X2 variabel bebas. Nah, kita bisa menggunakan kalau kita ingin mendapatkan luaran dalam bentuk tabel, kita bisa gunakan. Misalnya kita inginkan ada ini deskriptif, kita bisa klik deskriptif, part, kita bisa covariate matrix, kita bisa tambah, tapi dalam hal ini tidak perlu kita gunakan itu. Kalau untuk plot kita bisa gunakan histogram. Kalau kita ingin lihat histogram atau normality plot, biasanya kita butuhkan untuk lebih menjelaskan, atau karena gambar lebih baik menjelaskan daripada kata-kata. Coba kita ketikkan continue, dan setelah itu kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, mari kita lihat dulu untuk uji T. Nah, uji T ini kita ambil, ini uji T, kita ambil saja dengan ini. Nah, kita pindahkan ke pindahkan ke PowerPoint kita tadi. Misalnya ini hasil uji T, ini hasil uji T kita sudah dapatkan, kita sudah pindahkan tadi. Nah, untuk prasyarat uji, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,5 maka terdapat pengaruh. Kita lihat nilai signifikansinya kurang dari 0,05 atau lebih dari 0,05. Ini nilai signifikansi. Karena uji T kita lihat per variabel. Untuk variabel LMS Amelia X1 0,852 signifikansinya, T minus 0,1191. Nah, berdasarkan nilai signifikansi kita ambil kesimpulan 0,082 itu dia adalah lebih besar dari 0,05. Jadi di sini maka dalam LMS Amelia jadi standarnya itu lebih besar atau lebih kecil.
Karena dia lebih besar dari 0,005, maka kita simpulkan tidak berpengaruh terhadap hasil belajar, atau LMS Amelia tidak berpengaruh karena nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Begitu juga dengan hasil yang diperoleh untuk motivasi belajar itu 0,345 itu lebih besar 0,3, maksud saya 0,3, salah ini maaf, salah ya, 0,852 dan 0,345 itu lebih besar dari 0,05. Dengan demikian motivasi belajar juga tidak berpengaruh terhadap hasil belajar. Jadi dalam kasus ini baik variabel X1 maupun variabel X2 itu tidak berpengaruh terhadap hasil belajar. Nah, berikut dari luaran yang kita dapatkan tadi, setelah kita selesai untuk koefisien untuk uji T, kita ke uji F. Kita copy ini, pindahkan ke PowerPoint. Ini saya sudah pindahkan di PowerPoint. Ini uji F. Kita lihat signifikasinya adalah 0,628. 0,628 itu lebih besar dari 0,05. Dengan demikian pada uji F, dua variabel tadi juga tidak berpengaruh. Jadi uji T tidak berpengaruh, uji F juga dia tidak berpengaruh karena nilai signifikansi dari signifikansi dari uji F dengan SPSS IBM ini dia 0,628 lebih besar dari 0,05. Nah, selanjutnya kita lihat untuk yang ini, kita kembali ke output SPSS. Kita lihat untuk koefisien determinasi untuk tadi, kita ambil data yang ini, koefisien ini, kita pindahkan ke PowerPoint lagi supaya lebih memudahkan untuk memahami. Ini setelah dipindahkan, kita lihat nilai R-nya adalah 0,075. Dengan demikian 0,075 dikalikan 100% maksudnya sama dengan 7,5%. Atau dapat disimpulkan baik variabel X1 LMS Amelia maupun variabel X2 motivasi belajar itu hanya 7,5% berpengaruh terhadap variabel hasil belajar. Sehingga dapat orang simpulkan bahwa Amelia dan motivasi belajar tidak cukup berpengaruh terhadap hasil belajar dalam contoh kasus ini. Nah, pada luaran ini juga kita dapatkan kalau kita mau gunakan ini ada histogram. Kita bisa lihat ini rata-rata standar deviasinya dan ini ada kurva untuk regresif penyebaran data. Dalam penyajian data kita bisa gunakan ini. Nah, semoga Anda dapat melanjutkan ini untuk melakukan contoh sendiri. Jadi bagian dari ujian mid semester Anda mengembangkan kasus sendiri, materi sendiri berdasarkan berdasarkan contoh ini Anda mengembangkan satu masalah sendiri. Anda dilatih untuk menghasilkan satu masalah sendiri menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji F, uji T, dan dalam regresi linear berganda. Oke, semoga penuntun ini dapat membantu Anda dan semoga dapat membuat satu project ini untuk sebagai nilai mid semester dan dapat berhasil dengan baik. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu lagi.